Dan yang paling menyedihkan lagi adalah antena itu di depan masih short pole dan di depan, di jidat. Biasanya zaman sekarang sudah di belakang. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza Rever. Yes, di sebelah kami adalah Suzuki XL7 yang mana pada tahun 2023 ini diberikan update oleh Suzuki yang membuat mobil ini jadi semakin laris lagi. Memang sejatinya update-nya itu tergolong minim ya. Kami pun juga ada beberapa kekecewaan terhadap update-nya. Karena sejatinya kalau di luar negeri sana, di beberapa benua lain seperti Amerika Latin, Afrika, di India itu dia update-nya lumayan banyak. Bahkan tidak hanya updatean pada bagian eksterior, tapi bagian interior juga lumayan signifikan. Tapi sayang, yang dijual di Indonesia sepertinya memang ya menyesuaikan harga supaya mobil ini harganya sangat bersaing kali ya. Kami nggak ngerti. Tapi yang unik, mobil ini begitu diluncurkan, dia malah semakin laris. Yes, bahkan ada 1 bulan kemarin sempat menjadi LSUV yang paling laris di kelasnya dan sekarang selalu top 3 mobil terlaris di kelasnya dan selalu menjadi Suzuki passenger car paling laris. Kenapa bisa begitu? Tapi kali ini kami tidak akan mencari alasan kenapa dia bisa laris, tapi kami akan membeberkan padahal mobil ini juga tetap memiliki kelemahan-kelemahan yang menurut kami sedikit mengganggu. Tapi tetap laris. Bingung ya? Oke deh, langsung aja kita bahas yuk. Ini dia 5 kelemahan dan juga kelebihan dari Suzuki XL7. Oke, tapi sebelum kami bahas yang bagus-bagusnya, kami bahas dulu kelemahan dari mobil ini. Tapi for the record ini bukan untuk menghina atau menjatuhkan, tapi ini untuk memberikan pengetahuan terhadap para calon buyer bahwa yang namanya mobil buatan manusia pasti tetap ada kelemahannya. Pasti tetap ada kekurangannya, tidak mungkin 100% perfect. Jadi pasti tetap ada kelemahannya. Dan kali ini kami akan mencari 5 kelemahan dulu dari si XL7. Oke, meskipun dia laris, tapi dia tetap memiliki 5 kelemahan yang menurut kami cukup mengganggu. Yaitu yang pertama yaitu adalah desainnya yang tidak ada ubahan terlalu signifikan. Grillnya sebenarnya ada ubahan sejatuhnya, tapi memang kalau kelihatan itu kalau yang di varian Zeta, karena di varian Zeta itu diberikan chrome. Sedangkan di varian Beta dan Alpha ini diberikan warna hitam gini aja. Jadi terkesan agak dull banget ya. Nggak terlalu kelihatan bedanya, jadi kalau pemilik XL7 lama tinggal hitamin aja grillnya, jadi nggak terlalu signifikan kelihatan nih bedanya sama yang baru. Sisanya bumper bawah sama, terus yang atas sama, lampunya juga masih sama gitu ya. Minimal facelift kan dirubah lah, ini tidak terlalu perubahan yang signifikan. Velgnya juga begitu, kesannya ada diberikan ubahan, enggak sama sekali. Hanya permainan warna aja, sekarang diberikan warna gun polish metal, sedangkan kalau dulu kan dual tone ya seperti ini. Sisanya desainnya masih sama persis, tidak ada perbedaan sama sekali. Masih 16 inci juga, di saat rival-rivalnya udah naik ke 17 inci, dia masih stuck di 16 inci saja gitu. Sayang banget. Lampu masih sama, dan yang paling menyedihkan lagi adalah antena itu di depan masih short pole dan di depan, di jidat. Biasanya zaman sekarang sudah di belakang dan sudah pakai shark fin antena dan itu sudah ada juga di Suzuki XL7 atau XL6 yang di luar negeri sana, di India, Afrika Selatan, Amerika Latin, itu sudah di belakang antenanya. Ini masih di tengah juga. Cukup annoying ya. Masih di depan situ kayak mobil tahun 90-an, tahun 2000-an gitu ya. Sayang sekali ada di atas situ. Belakang juga tidak terlalu signifikan ubahannya. Dia tidak seperti di XL6 di luar negeri sana, yang mana lampunya mikanya dibuat warna hitam, jadi ada ubahan signifikan. Jadi ada pembeda kalau dari belakang antara R3
dan juga XL7 gitu. Nah ini kalau ini dari belakang orang agak bingung XL7 sama R3 bedanya apa, paling cuma tambahan-tambahan aja. Jadi overall dari depan, samping, belakang ini ubahnya sih nggak signifikan sih. Sama persis, paling hanya ada warna baru ini. Dan apalagi pada bagian interior, ubahan di bagian interior juga masih sama aja, head unitnya juga nggak dirubah, nggak pakai model floating, masih sama aja. Jadi ya ubahannya tidak terlalu signifikan. Yang kedua yaitu adalah mesinnya. Yes, mesinnya memang sejatinya sekarang yang untuk varian hybrid beta dan juga alpha sudah diimbuhi dengan sistem mild hybrid. Dan baterainya juga lumayan besar yaitu 10 ampere, sedangkan misalnya kayak di R3 dan Grand Vitara itu masih 6 ampere aja. Jadi ini lebih besar di antara mild hybrid lainnya. Tapi sayang mesin menjadi basisnya tidak seperti di Grand Vitara yang sudah mesin terbaru, yaitu masih K15B. Jadi memang dia belum diimbuhi dengan teknologi dual jet, yang mana dual jet itu seperti kayak sistem injeksi double gitu ya, ganda, yang bisa meningkatkan efisiensi lagi, sehingga memang ketika kami tes pengujian efisiensi, dibandingkan dengan Grand Vitara, mobil ini masih kalah efisiensinya. Meskipun begitu, tenaganya lebih besar sih memang, masih 104 PS dan torsi 138 Nm. Dan tidak hanya mesin yang mengganggu menurut kami, transmisinya juga masih jadul. Masih tetap 4 speed AT untuk varian otomatisnya. 5 speed manual, tapi AT-nya yang masih agak jadul, sedangkan kalau di Grand Vitara kan sudah 6 speed automatic dan sudah ada pedal shift-nya. Sayang banget, mobil terlaris mereka tidak di-develop untuk lebih advance jauh gitu ya. Jadi ubahnya kayak minim aja. Padahal ini kan mobil terlaris mereka ya. Harusnya diberikan attention lebih serius lah dari Suzuki gitu. Yang ketiga itu adalah fiturnya. Yes, fitur dari mobil ini tergolong ya ubahnya terlalu minim lah ya. Bukannya yang sampai jelek banget, enggak. Dia tergolong masih cukup oke karena misalnya seperti AC climate control, terus juga speedometer digital segala macam dan juga cruise control masih ada gitu ya. Tapi maksudnya untuk fitur-fitur gimmick ala mobil zaman sekarang tuh tidak diberikan di sini. Contoh aja, head unit masih belum support Apple CarPlay atau Android Auto. Dia masih hanya ada mirroring saja. Tambah lagi misalnya kayak premium sound, nggak ada. Terus juga pengaturan steering racknya belum dirubah, dia masih hanya tilt saja. Padahal di luar negeri sana sudah ada varian yang bisa teleskopik juga, tapi di sini hanya ada tilt saja gitu. Wireless charging di luar negeri juga sudah ada disematkan juga wireless charging. Bahkan juga fitur-fitur seperti ventilated seats itu juga tetap ada di XL7 yang di luar sana, tapi namanya XL6 gitu ya. Dengan kursi juga sudah dibalut kulit. Ini kursinya masih half leather saja, belum full kulit. Di sana sudah full kulit, wireless charging dan sudah ventilated. Apple CarPlay, Android Auto juga ada di sana, dan bahkan di sana juga sudah ada kamera 360 gitu ya. Ini sangat disayangkan banget sih. Yang masuk ke Indonesia tergolong minim sekali fiturnya. Dan tambah lagi, ya ini otomatisnya yang tadi kami bilang masih 4 speed doang, belum ada pedal shift sama sekali di belakang sini. Jadi ya ini fiturnya tergolong minim, ubahannya juga tergolong minim. Jadi kalau dibedakan dengan dari sebelumnya hanya MID jadi warna biru dan ada penunjuk energy flow saja. Sisanya mostly masih sama dengan XL7 generasi pre-facelift. Ya paling spionnya sekarang jadi canggih, bisa split screen saja lah. Yang keempat yaitu adalah tidak adanya opsi captain seat ketika masuk ke Indonesia. Yes, kami sangat berharap sekali ketika XL7 facelift ini akhirnya mau masuk Indonesia ya, mau datang ya. Itu kami kira bakal ada captain seat masuk ke Indonesia. Dan kalau misalnya mau masuk, itu bakal menjadi yang pertama di kelasnya. Tapi sayang sepertinya memang Suzuki tidak berani menjadi yang pertama di kelasnya dan membiarkan, untuk Indonesia ya, membiarkan Hyundai menjadi satu-satunya di kelasnya yang pakai captain seat. Padahal waktu itu Stargazer X belum meluncur. Kalau waktu itu XL7 sudah meluncur dan mirip seperti yang ada di luar negeri sana, di India gitu ya, yang sudah ada opsi captain seat, dan keren banget captain seatnya ya, gede gitu ya, kursinya nggak kayak kursi Stargazer yang kecil-kecil. Itu bisa menjadi poin plus dan menjadi pembeda bagi XL7 sehingga bisa menggait market lebih luas lagi. Tapi sepertinya Suzuki tidak berani menjadi yang satu-satunya di kelasnya. Yang kelima itu adalah posisi mengemudinya. Yes, seperti kami tadi bilang di awal bahwa mobil ini di bagian fitur dia belum disematkan teleskopik. Padahal sejatinya yang di luar negeri sana di XL6 pakai steering rack baru yang mana sudah bisa mengatur
tilt dan juga teleskopik, sehingga bisa mendapatkan posisi duduk yang paling pas. Padahal mobil ini sejatinya sudah lumayan enak karena dia sudah ada armrest di sini dan juga tangan yang di bagian door trim juga bisa kita taruh tangan. Jadi sudah sangat lumayan enak sebenarnya dan kenyamanan juga sangat enak. Tapi posisi duduk ya jadi belum benar-benar optimal untuk mendapatkan posisi terbaik karena ya tangan kita masih rasanya cukup jauh untuk menggapai setir dari mobil ini gitu. Tapi bukan berarti mobil ini tidak punya kelebihan. Balik kekurangannya tersebut mampu di make up dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Suzuki XL7 ini. Yang paling pertama yang pasti fitur yang diberikan ketika hadir versi facelift-nya. Fitur-fitur yang menurut kami cukup membantu yaitu adalah pertama, dia sudah memiliki auto headlamp. Yes, dia sudah punya auto headlamp. Jadi yang mana di kelas ini jujur tidak semua rivalnya punya fitur auto headlamp dan sedangkan mobil ini sudah memiliki fitur auto headlamp. Dia punya DRL, dia juga punya mesin yang jujur nih, mesin halus banget loh. Ini lagi idle, AC nyala di dalam dan lebih berisik suara di luar. Biasanya mobil di kelas ini itu lebih berisik biasanya kalau ketika idle. Kami di rumah jujur memiliki 3 mobil dengan mesin yang mirip-mirip kategori yang sama. Ketika dipanasin mesin XL7 dan R3 ya, itu yang paling halus. Yes, jujur jago banget, mungkin membuat kehalusan dari mesinnya, bagus. Dia tambah lagi fitur-fitur seperti auto climate controlnya lengkap pengaturannya ya. Modenya mau rear defogger, front defogger, itu bisa diatur. Itu tidak banyak yang punya menurut kami. Dan tambah lagi dia juga sudah ada spion yang lumayan canggih, bisa split view. Dan jujur split view-nya ini lumayan bantu. Gak gimmick-gimmick ya, karena ketika misalnya kita pakai di jalan luar dan jalanannya rapet gitu ya, dia bisa jadi dashcam juga, 1. 2, dia juga bisa untuk memantau ujung dari kap mesinnya. Karena memang kan SUV zaman sekarang yang crossover gini, bentuk kap mesinnya kan memang sedikit lebih landai. Jadi nggak bisa langsung kelihatan ujungnya. Dan sedangkan kalau ada kamera itu, kita bisa langsung memantau, kayak mepet-mepet ke mobil kita bisa kepantau dengan sangat baik. Sisanya fitur-fitur seperti head unitnya, meskipun bukan premium sound, jujur harus diakui, dia bersaing dengan yang sudah pakai premium sound di kelas ini yaitu Stargazer X. Dan jujur kalau di kelas ini, Stargazer X mungkin paling bagus, kedua XL7. Suara dari entertainment-nya. Bagus banget suaranya, kalian harus coba sendiri kenikmatan suaranya. Sisanya juga fitur idling start stop yang dimiliki, dan idling start stop-nya karena sudah disuplai dengan baterai yang lumayan besar itu, dia lumayan ngebantu kalau misalnya nyala lagi, tidak kasar. Fitur armrestnya juga bisa di-adjust maju mundur, dan armrest di baris kedua itu juga cukup membantu fitur kenyamanan dari si XL7 ini. Yang kedua yaitu adalah ruang akomodasi dan juga kepraktisan dari mobil ini yang juara. Yes, meskipun memang dia tidak diberikan opsi captain seat seperti kami kecewakan tadi yang sebelumnya, tapi at least di belakang sini tetap mempertahankan kelegaan dan juga akomodasi kabin yang juara banget. Memang sekarang bukan yang terbaik lagi di kelasnya karena akhirnya sudah ada Stargazer X di kelas ini, di mana Stargazer X itu punya ruang kelegaan kabin itu lebih lega dibandingkan dengan XL7. Tapi mobil ini sebelumnya masih yang paling lega. Jadi kalau di kelas ini tuh tergolong terbaik lah di kelasnya. Apalagi XL7 itu lega dengan kondisi joknya itu masih besar-besar. Sedangkan Stargazer X dia bisa lega karena joknya dibikin kecil-kecil. Karena kalau perhatikan joknya XL7 itu tebal-tebal ya. Nih, hampir sejengkal semua nih ketebalan dari jok tengahnya. Depannya juga, depannya aja lebih dari sejengkal. Ini tebal banget, besar banget, dan ini kita nggak bisa merasakan tulang depan ke belakang jari kita tuh nggak bisa ya. Karena memang ini tebal-tebal joknya dan sudah dibuat seperti itu pun kami masih mendapatkan 12 jari legroom gitu. Jadi juara banget untuk akomodasi di belakang sini, dan gak cuma di baris kedua, baris pertama, baris ketiga pun begitu. Ini masih yang tergolong terlega di kelasnya. Kalah sedikit memang dibandingkan dengan Stargazer X, tapi kalau dibandingkan dengan Stargazer X yang kursi kecil-kecil, kami mending duduk di tempat ini walaupun gak selega si Stargazer X, karena nih kursinya tetap nyaman banget sih. Wah, ditambah lagi dengan kepraktisan mobil ini yang masih belum ada lawannya ya. Dengan 3 baris tegak seperti ini saja, kita masih bisa bawa koper besar yang biasanya kami pakai ke luar negeri lebih dari 2 minggu gitu ya. Dan sebuah koper yang lebih sedikit saja masih muat di baris 3. Jadi kalau kalian mau berpergian penuh bersama 7 orang penumpang full ya,
2 depan, 3 di tengah, dan 2 lagi di belakang. Ini XL7 siap banget mengakomodir kebutuhan para civities. Kelebihan yang ketiga yaitu adalah kenyamanan dan kekedapan kabin dari mobil ini yang bahkan yang terbaik di kelasnya. Yes. Kalau kenyamanan memang mobil ini 11-12 lah ya kalau dibandingkannya misalnya dengan Xpander Cross. Mirip-mirip, ada beberapa sisi Xpander Cross unggul, di beberapa sisi XL7 lebih unggul. Tapi overall XL7 dan juga Xpander Cross ini adalah dua terbaik dan kalau bisa bilang sama bantingan suspensinya ternyaman di kelasnya. Dan ini nyamannya luar biasa, rasanya bahkan kayak seperti bukan mobil dengan harga yang ia miliki gitu. Karena nyaman banget lewat jalanan rusak, speed bumps, jalanan berkerikil gitu ya. Ini kenyamanannya luar biasa, apalagi dengan ditopang dengan kursi yang juga sangat tebal. Ini menurut kami dibandingkan dengan beberapa rivalnya, kursi-kursi dari XL7 ini cukup tebal dan besar. Kayak kursi global gitu ya, beneran bentuknya, layernya. Dan bahkan dibandingkan dengan mirip Xpander Cross, ini sedikit lebih tebal dan ada support untuk bahunya. Ini di bagian sini. Sedangkan kalau Xpander Cross itu langsung kepotong di bagian sini gitu. Jadi kayak langsung ngebulat. Jadi tidak ada support untuk bahunya. Jadi ini terasa lebih jok model global dibandingkan dengan si Xpander Cross. Ditambah lagi mobil ini juga sudah memiliki kedapan kabin yang baik. Nah ini barusan kami ngelewatin motor yang knalpotnya dimodif. Yes. Dibandingkan dengan Xpander Cross, dia mirip-mirip, tapi Xpander Cross memang kami pernah tes kalah di bagian atap sini. Atapnya dari XL7 ini jauh lebih tebal. Jadi ketika hujan atau kejatuhan sesuatu gitu ya, misalnya dari atas, itu ke kabin jauh lebih kedap. Jadi apa ya? Kalau mobilnya kedap, terus bantingannya juga nyaman, itu yang ditranslate ke otak kita itu pasti, wah ini mobil nyaman banget gitu. Dan kalian mesti coba sendiri, memang ini nyamannya nggak usah diragukan lagi. Mungkin para civities sudah pada tahu lah ya, XL7 tergolong ternyaman di kelasnya karena memang R3-nya aja juga nyaman gitu. Yang keempat yaitu tidak hanya nyaman, tapi performa dan juga efisiensi dari mobil ini juga juara banget. Yes, berkat mobil ini sekarang sudah diimbuhi dengan sistem mild hybrid, dan sistem mild hybridnya kami pantau dari layar MID-nya ini gak gabut ya. Yang sudah gabut adalah gaji buta, jadi cuma ngasih listrik-listrikan doang. Beneran membantu untuk berakselerasi, beneran membantu untuk efisiensi. Jadi ketika untuk berakselerasi di mana mobil itu membutuhkan daya paling besar ya, dari diam terus ke bergerak itu biasanya itu paling RPM paling tinggi itu ngangkat kan di situ kan justru. Nah, di sini ini dibantu oleh motor listrik yang mana kita bisa pantau, kelihatan tuh motor listriknya langsung membantu ke dua roda depan dari baterainya yang ada di belakang gitu. Baterainya sendiri memang lumayan besar. Baterainya juga lebih besar dibandingkan dengan yang dibandingkan dengan R3, Grand Vitara. Dia sudah 10 ampere 12 volt, lumayan besar. Sehingga kalau secara performa juga lebih baik. Jadi kalau kita injek gas gini, enak banget, terus langsung posisi tidur nih. Langsung nyaman lagi. Luar biasa, ini jarang sih dimiliki karena rival-rivalnya jujur ini kalau di kelasnya tergolong yang tercepat lah, hampir yang tercepat di kelasnya. Kalau dibandingkan misalnya Xpander Cross gitu ya, itu ya tergolong pelan lah ya dibandingkan dengan mobil ini. Terios, Rush, ya jelas di belakang mobil ini secara performa. Dan nggak cuma performa on-road ya, performa off-road juga oke banget. Dia memiliki ground clearance yang lumayan tinggi, yaitu di 200 mm. Dan karena bentuk desain dari mobil ini, meskipun ground clearance bukan yang tertinggi di kelasnya ya, tapi desain mobil ini depannya langsung naik ke atas, belakangnya juga langsung ke atas, jadi bagian belakangnya. Jadi approaching dan departure angle dari mobil ini lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya tersebut. Jadi kalau mau dipakai ke jalanan rusak, ya semi off-road, light off-road seperti yang kami lakukan ini masih cukup oke banget. Jadi bukan hal yang sulit bagi XL7. Jadi lebih bisa versatile ya mobil ini gitu. Dan kalau soal efisiensi nggak usah diragukan lagi. Pengetesan kami saja, mobil ini punya average fuel count di 18,3 km per liter untuk luar kota dan dalam kota ya. Karena memang dalam kotanya juga terbantu dengan ada fitur idling start stop, dan luar kotanya ya karena memang sudah ada cruise control, jadi kita bisa memberikan
kecepatan yang stabil di luar kota sehingga bisa menjaga RPM dengan sangat baik. Sehingga 18,3 km per liter itu kalau kita isi full tank mobil ini di 45 liter, artinya mobil ini bisa membuat kalian berjalan jauh dari Jakarta sampai Malang itu sekali isi doang. Itu irit banget ya sih, luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, kelebihannya itu adalah pricing yang tepat. Yes, menurut kami SX7 ini mungkin kelemahan-kelemahan yang tadi kami sebutkan di awal untuk menjaga poin kelima ini yang mana harganya supaya tetap yang paling bersaing di kelas ini. Karena value for money dari SL7 ini juga banget, bahkan kalau dibandingkan dengan line-up Suzuki lainnya, dia paling value for money. Terutama ada salah satu varian yang menurut kami paling value for money banget, yaitu adalah yang varian Beta. Tapi untuk ngomongin harga dan juga nanti promonya seperti apa ya, karena kan pastinya Suzuki harganya itu aja, harga price list itu bahkan kadang suka masih dipotong lagi sama diskon. Itu lebih enaknya kita kalau ngomongin masalah harga dan promotion sama yang akhirnya pasti. Nah, teman gue nih, Mas Yudi. Halo. Sesi lama kamu nih? Iya. Iya, lagi sibuk. Lagi banyak pertanyaan. Lagi banyak. Nah, ini Mas Yudi. Tadi aku ngomong Mas, SL7 ini masih selalu harus di kelas. Iya. Meskipun memang tetap punya kelemahan pasti ya. Dan mobil buat manusia, manusianya juga kelemahan. Mobilnya apalagi dibuat manusia, gitu kan? Tapi yang aku bilang poin terakhir dari kelebihan SL7 adalah harganya, Mas. Betul. Harganya berapa sih sekarang? Nah, kalau harga ini yang paling terjangkau di kelasnya Indonesia ya. Iya, berapa sih? Tipe Zeta manual aja itu di 256 juta 100. 26 juta. Zeta manual, kalau automatic aja cuma di 304 sekarang. Jadi paling tinggi 304 900. Betul. Kalau yang beta tuh aku dengar beta paling oke. Kalau beta ya itu kalau beta manual 283 900, kayaknya kayak 294 900. Kayak gitu. Beta yang paling Ya. oke. Nah, kalau SL7 ini beda-beda nih. Zeta, beta, apa kita beda diskon. Oke. Ya. Zeta berapa? Kalau Zeta kita kasihnya 33 juta. Bisa naik 33 juta doang. Itu udah gede banget loh. udah gede. Oke. 33. Betanya berapa? Beta. Jangan kaget nih, nonton nih. 37 juta. 37 juta sekali. Waduh, makin worth it lagi loh. Jadi kan 28 Pro 294 ya? 294. Udah lebih murah daripada yang SS R3 ya? Iya, betul. Lebih lengkap, dapat diskon lagi 37. 37. Pantesan lari. Kalau apa? 28. 28 juta. Oh, kita tuh gede juga loh. Iya, lumayan. Bayangin 304 ya? Ya, Dipotong 20 lah. jadi 37. 260 lah. 376. 26. Ya, 276. Maaf. Ya, 27. Jadi, wah, masih worth it juga ya. Gue yang masih nomornya di sini, Instagramnya di sini. Jadi kalau kamu mau beli secara cash, langsung hubungin aja Mas Yudi. Dan itu adalah promo yang masih bisa ditampilkan di depan kamera. Kalau yang di belakang kamera setelah kalian kontak, bisa lebih gokil lagi ya. Dicoba dulu aja. Dicoba dulu. Oke, itu kalau mau cash. Ya. Kalau kredit, Kalau kredit, nah kalau kredit ini ada DP ringan, DP ringan. ada tipenya yang asuran ringan, ada Oke. kita 8 tahun. Oke, DP ringan dulu deh. DP ringan itu kalau Zeta bisa 5 juta aja. DP kita itu kalau itu asurannya berapa? Asuran 5 juta 148 800 Selama 6 tahun. 6 tahun, DP 5 juta. Jadi SPK kalian langsung dijadiin DP sama Mas Yudi. Iya. Itu oke, biar jelas ya kalau sama Mas Yudi ya. Itu Zeta varian apa? Manual. Manual. Oke, Zeta manual ya. Jadi biar clear gitu. Itu bener ya, nanti Ya. dicek lagi nanti beda. Banget. Aman ya. Malah bisa dinaik. Malah justru Oke, naik. Yang mana yang betanya? Oke, kemarin beta metik. Langsung beta metik aja. Itu langsung beta titik. Ya. Beta metik DP juta aja. DP 6 juta. tapi kan padahal dia naiknya 2 level ya. Iya, Zeta metik masih beta metik. Iya. Beta Padahal di beta manual dulu di situ bisa ada beta. beta metik. Tapi DP-nya cuma naiknya 1 juta. Iya. Asurannya. Asurannya 5916 tahun. Tuh, kan saya juga masih 5 dan 5,1 itu 5,9. Ya, nanti 5 ya. Keberadaan masih 5,9. Itu beta ya. Beta metik. Kalau alpha? Kalau Alfa masuk Alfa metik aja nih. Ya.
DP-nya 16 juta, angsurannya 115 kali 6. Juga. Oh, menarik banget ya. Jadi ada pilihan beberapa varian ya kalau kalian bisa suka banget Alfa ya. Dan bilang tampilan aksesoris yang langsung ada gitu ya. Ya ambil aja Alfa gitu. Tapi kalau kalian mencari yang paling performa ini kita memang ada, tapi kekurangan beberapa fitur. Tapi kalau misalnya mencari yang fungsional dan dari depan kelihatan bedanya, Zeta udah kelihatan dan DP-nya cuma 5 juta ya. 5 juta. Oke, tadi yang DP angsuran. Nah, kalau angsuran paling Zeta manualnya DP-nya 14,6. Terus warna angsuran Angsurannya 4,91. oh, 4,6. Ya. Oh, Kalau rumah 29 tenor. Oh, 59 berarti 5 tahun? Iya, Turun betul. potong sekali. Ya. Karena dia termasuk TDP gitu. DP. Berarti 16 jutanya itu udah termasuk DP pertama, anggap aja ya kan? Betul. Nah juga, oke. Yang beta ini? Beta BT, DP-nya 16 juta 256. Oke, angsurannya Angsurannya 5.401 ribu. Sima Kompa, Tenornya 59 berarti udah, tapi 16 juta itu udah masuk angsuran. Angsuran. Apa aja? Sebenarnya paling DP-nya cuma 11 juta ya? 11 juta. Iya, 11 juta. Iya. Gitu. Oke, Alfa. Kalau Alfa langsung di Matic di DP 26 juta 700-an. Oke. Angsurannya 5585. Selalu 9 kali juga. 9 kali. Potong sekali juga. Oke, menarik banget tuh kalau mau angsuran ringan atau DP ringan, tinggal japri aja Mas Betul. Yudi-nya, nomornya ada di sini, nego sendiri dan sesuaikan dengan kebutuhan finansial kalian masing-masing. Misalnya kondisinya lagi, aduh sekarang kalau langsung bayar DP nggak kuat banyak, berarti DP-nya ringan. Tapi kalau misalnya sekarang lagi pegang uang banyak, angsurannya ringan. Kan bisa tenornya lebih pendek ya. Iya, waktu bilang. Oke, sini terima kasih teman-teman. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube Sip Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi. Kemudian juga ke Instagram kami di @cvd.indonesia dan Mas Yuni kita ada di mana? @suzuki.ud01. cvd.ud01 gitu. Jadi banyak banget promo-promonya dan ini langsung Mas Yuni. Karena kalau ini langsung promonya bisa lebih tinggi lagi karena kalau depan kamera nanti Mas Yuni kan ada bisa. Oke, itu deh semangat banget, sampai ketemu lagi di video berikutnya.